Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, untuk memahami karakteristik yang menentukan dari setiap bioma. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai fauna yang spesifik untuk setiap bioma. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bioma. Setiap bioma dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam 6 subjenis, yaitu ada akuatik, yaitu berbasis air, dan terrestrial, berbasis daratan. Namun, di sini kita akan fokus ke berbasis daratan, yaitu ada forest, desert, grassland, dan tundra. Apa itu bioma? Bioma adalah wilayah ekologi yang luas di permukaan bumi, tempat tumbuhan dan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bioma digunakan untuk pengelompokan bagian-bagian bumi berdasarkan iklim, jenis tumbuhan, dan hewan yang hidup di dalamnya. Bioma memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan, menyediakan habitat, dan berkontribusi terhadap keseimbangan ekosistem global. Yang pertama, bioma hutan. Hutan dikategorikan menjadi hutan tropis, hutan sedang, dan hutan boreal. Area-area ini merupakan produsen utama dalam ekosistem bumi, menciptakan oksigen dan menyediakan habitat bagi beragam satwa liar. Hutan juga penting bagi manusia, menyediakan sumber daya seperti kayu, obat-obatan, dan rekreasi. Yang kedua, bioma gurun. Gurun didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki kondisi yang sangat kering, dengan curah hujan kurang dari 250 mm per tahun. Gurun bisa bersuhu panas seperti Sahara atau bersuhu dingin seperti Gobi, dan menjadi habitat bagi tumbuhan serta hewan yang telah beradaptasi secara khusus. Meskipun tantangan untuk bertahan hidup di gurun sangat ekstrim, wilayah ini tetap menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, bioma padang rumput. Padang rumput mencakup dataran luas dan sabana, yang dikenal dengan tumbuhan berumputnya. Bioma ini mendukung kehidupan kawanan besar hewan pemakan rumput, hewan predator, serta berbagai jenis rumput dan semak. Padang rumput sangat penting bagi pertanian, karena menjadi tempat tumbuhnya banyak tanaman pangan dan ternak di seluruh dunia. Yang terakhir, bioma tundra. Tundra dicirikan oleh suhu yang sangat dingin, lapisan tanah beku permanen atau permafrost, dan musim tumbuh yang sangat singkat. Vegetasinya terbatas pada lumut, lichen, dan semak kecil. Sementara faunanya mencakup hewan-hewan seperti rubah arktik dan karibu. Tundra merupakan salah satu habitat yang paling jarang dihuni dan paling sedikit terganggu di bumi. Pertama, kita siapkan papan triplet dan kayu kecil yang sudah dipotong sesuai ukuran. Setelah itu, kita satukan kedua papan triplet. Alat dan bahan selanjutnya ada hewan mainan, pasir, serbuk salju, bola-bola air, dakron, sumpit, spons, kat akrilik, lem paks, tali rami, dan styrofoam. Selanjutnya kita potong styrofoam sebagai alas lantai. Siapkan backgroundnya, yaitu ada bioma tundra, bioma hutan hujan tropis.
Kemudian ada bioma savanna. Dan terakhir bioma gurun. Ini hasilnya setelah ditempelkan background. Kemudian kita membuat pohon, alat dan bahannya ada sumpit dan lem tembak. Selanjutnya kita pasang dekron. Lalu kita beri warna dekro menggunakan cat akrilik. Lalu gunting spons menjadi bagian kecil kemudian diberi warna hijau. Beri warna batang pohon dengan spidol coklat. Untuk hutan hujan tropis, yang pertama kita potong bagian tengah untuk membuat sungai. Lalu kita tempel rumput di bagian lantai menggunakan lem paks dan serbuk hijau. Letakkan bola-bola air di bagian tengah. Lalu hias dengan pohon yang sudah kita buat tadi. Dan terakhir kita letakkan binatang yang ada di bioma hutan hujan tropis. Untuk bagian tundra, pertama kita lubangi styrofoam untuk membuat kolam. Lalu kita masukkan bola-bola air. Untuk menghiasi pinggir kolam, kita menggunakan dekron. Kemudian untuk lantainya, kita lapisi dengan dekron. Untuk hiasannya, kita tambahkan styrofoam. Terakhir, masukkan binatang yang ada di bioma tundra. Untuk bioma gurun,
Pertama, oleskan lem di lantainya, lalu kita taburi pasir. Setelah itu, kita beri hiasan seperti pohon kaktus dan binatang-binatang. Untuk bagian savana, pertama kita oleskan lem paks. Kita taburi dengan serbuk kuning. Kemudian untuk rumputnya, kita potong tali rami menjadi beberapa bagian. Lalu kita sisir supaya membentuk rumput. Tusuk bagian tengah rumput dengan lidi untuk ditancap di lantainya. Dan terakhir, masukkan binatang yang ada di bioma savana. Tara media sudah selesai. Cara penggunaan medianya, peserta didik diminta untuk mengelompokkan hewan sesuai habitatnya. Untuk hutan hujan tropis, masukkan binatang sesuai habitatnya. Untuk bagian savana, peserta didik diharapkan mampu mengenali hewan yang ada di savana. Untuk bioma kutub, kita kelompokkan binatang yang ada di kutub. Di bagian terakhir kita kelompokkan binatang yang ada di habitat gurun. Beginilah cara penggunaannya. Kesimpulannya, bioma merupakan wilayah luas di bumi yang memiliki ciri khas tertentu, seperti iklim, jenis tumbuhan, dan hewan yang hidup di dalamnya. Fauna yang hidup dalam suatu bioma telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan tersebut agar mereka dapat bertahan hidup. Setiap bioma seperti gurun, tundra, sabana, atau hutan hujan tropis memiliki jenis hewan yang berbeda-beda sesuai dengan suhu, kelembapan, dan vegetasi yang tersedia. Melalui pemahaman tentang bioma dan fauna, kita dapat mengenali betapa pentingnya keseimbangan lingkungan dan adaptasi makhluk hidup terhadap habitatnya. Pengetahuan ini juga menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian alam dan keanekaragaman hayati di bumi.